Chapter 486. Xiaoyan dengan jelas merasakan sekelilingnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang setelah memasuki level ketiga. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati jalur yang agak sepi jika dibandingkan dengan tingkat kedua. Dia tiba-tiba mencapai pemahaman. Tampaknya hanya sebagian kecil siswa di akademi dalam yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat ketiga. Jika seseorang mengatakan bahwa siswa yang berlatih di tingkat pertama dan kedua adalah milik tingkat dasar akademi dalam, tingkat ketiga dan keempat seharusnya dimiliki oleh mereka yang kekuatannya berada di tingkat menengah. Potensi kelompok siswa ini sangat besar. Mereka bisa menjadi anggota di puncak kapan saja. Adapun siswa yang bisa memasuki tingkat kelima dan keenam, mereka kebanyakan adalah orang-orang yang telah melangkah ke tingkat puncak di akademi dalam. Mereka adalah sekelompok orang kuat yang paling dihormati di akademi dalam. Saat pikiran ini melintas di hatinya, Xiaoyan mengukur kekuatannya. Dia tertawa getir. Orang-orang kuat memang sebanyak awan di dalam akademi dalam. Xiaoyan menghela nafas dengan cara ini di dalam hatinya. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum perlahan berjalan di sepanjang jalan setapak dan memasuki level. Tata letak tingkat ketiga dan tingkat kedua hampir sama. Karenanya, Xiaoyan tidak membuang banyak waktu. Dia mencari daerah kelas atas, menengah dan rendah. Area kelas rendah secara alami adalah kelas yang ditinggalkan olehnya. Langkah kakinya berhenti sejenak ketika dia melewati tempat latihan kelas menengah. Xiaoyan berdiri di depan tempat latihan kelas menengah yang kosong dan ragu-ragu sejenak. Ekspresi kejam segera melintas di wajahnya. Dia tidak memasukinya. Sebagai gantinya dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju ruang pelatihan kelas atas. Kepahitan dan kesulitan apa yang tidak dialami Xiaoyan saat berlatih. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia telah bersaing dengan sekte mistik laut yang telah mendominasi kekaisaran Jianan, dan bahkan telah membunuh penatua pertama dari pihak lain. Berapa banyak dari mereka yang diberkati oleh surga di akademi dalam yang mendapatkan hasil pertempuran seperti itu? Xiaoyan tidak memiliki rasa takut bahkan saat menghadapi Do Zongyun San. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa dia akan dipaksa menjadi orang yang tidak berguna dari sekelompok siswa yang seumuran dengannya di akademi dalam ini. Xiaoyan melangkah maju dengan kakinya, dan berjalan ke area pelatihan kelas tinggi. Segera, banyak tatapan yang berisi permusuhan yang sebagian terlihat ditembakkan dari segala arah. Xiaoyan mengabaikan tatapan ini. Tatapannya yang sama dingin dan acuh tak acuh perlahan menyapu sekelilingnya. Bahunya bergetar, dan kekuatan bintang 7 Dado Si benar-benar dilepaskan. Itu seperti badai yang datang menyapu. Merasakan kekuatan kuat yang meletus dari dalam tubuh Xiaoyan, beberapa ekspresi siswa di area kelas tinggi tanpa sadar berubah sedikit. Ketika mereka melihat Xiaoyan sekali lagi, ada keseriusan tambahan dalam tatapan mereka. Di akademi dalam di mana yang kuat dihormati, bertindak dengan takut-takut akan membuat orang lain meremehkanmu. Jika seseorang ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, seseorang perlu menunjukkan kekuatan yang akan menyebabkan orang lain memberikan satu rasa hormat. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia perlahan berjalan jauh ke dalam area ruang pelatihan kelas tinggi. Tatapannya berpindah ke ruang pelatihan satu per satu. Ada lebih banyak ruang pelatihan tingkat tinggi di tingkat ketiga daripada di tingkat kedua. Xiaoyan telah menghitungnya. Ada total 38 dari mereka. Di antara ruang pelatihan ini, ada yang bisa menampung pelatihan 20 orang, dan yang hanya bisa memungkinkan satu orang untuk berlatih. Tatapan. Xiaoyan menyapu ruang pelatihan kelas atas ini. Ada banyak ruang pelatihan di mana sebuah tag yang menunjukkan bahwa seseorang sedang menggunakannya, digantung. Namun, Xiaoyan tidak terburu-buru. Langkah kakinya perlahan berpindah ke area yang lebih dalam. Ketika pandangannya akan beralih dari area terakhir dari ruang pelatihan kelas atas, tatapannya tiba-tiba berhenti. Dia menatap ruang pelatihan di mana label kosong digantung dan diam-diam menghela nafas lega.
Setelah itu dia dengan cepat masuk ke dalamnya. Xiaoyan berjalan ke pintu masuk ruang pelatihan kelas tinggi dan menyentuh pintu dengan lembut dengan tangannya. Alisnya sedikit terangkat. Pintu ini, yang tampak seperti papan kayu biasa dari jauh, sebenarnya mengeluarkan sedikit benang udara dingin. Jarinya dengan lembut mengetuknya dan itu mengeluarkan suara aneh yang jelas. Suara ini tidak berdering seperti yang dikeluarkan oleh kayu. Sebaliknya, itu seperti sejenis logam. Sepertinya ini dirancang sedemikian rupa karena akademi dalam khawatir orang-orang yang berlatih di dalam akan terganggu jika seseorang tiba-tiba menendang pintu dan masuk, sehingga mengakibatkan kecelakaan selama pelatihan. Xiaoyan merasakan ketangguhan pintu saat dia mendengar suara rendah dan dalam itu. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena ini masalahnya, dia tidak perlu lagi khawatir bahwa seseorang akan dengan paksa menyerang dan mengganggu pelatihannya jika dia mencapai titik kritis dalam pelatihannya. Xiaoyan dengan lembut membuka pintu, dan perlahan berjalan melewati ambang pintu. Setelah itu, dia menutup pintu dengan rapat. Saat dia menutup pintu, Xiaoyan, yang punggungnya menghadapnya, secara alami tidak menyadari keterkejutan dan ejekan yang dimiliki beberapa siswa yang berjalan-jalan dengan santai di sekitar tempat ini ketika mereka melihat bahwa dia telah memilih ruang pelatihan ini. Xiaoyan menutup pintu dengan erat setelah memasuki ruang pelatihan. Setelah itu, dia mulai mengamati sekelilingnya. Ruang pelatihan ini jelas dimaksudkan untuk dilatih oleh satu orang. Di tengah ruang pelatihan, terdapat platform batu hitam yang hanya bisa menampung 2 orang yang duduk bersila. Apalagi ada meja dan kursi del yang ditempatkan di area lain. Bahkan ada tempat tidur yang disiapkan di sudut terjauh dari ruang pelatihan. Perawatan ruang pelatihan kelas tinggi di tingkat ketiga memang sedikit lebih baik daripada 2 tingkat di atas. Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan memuji saat melihat fasilitas ini di dalam ruang pelatihan. Dia berjalan menuju platform batu hitam dan akhirnya duduk bersila di atasnya. Saat pantat Xiaoyan menyentuh platform batu hitam, sedikit kehangatan masuk ke tubuhnya, menyebabkan tulang-tulangnya memiliki semacam perasaan malas. Xiaoyan menjentikkan tangannya dan kartu kristal api hijau muncul di telapak tangannya. Dia melihat nomor di kartu kristal, 103. Hanya dalam waktu singkat kurang dari 7 hari, energi api pada kartu kristal ini telah menyusut sepertiga. Tingkat penipisan semacam ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan merasa malu. Jika saya terus menyia-nyiakan seperti ini, saya khawatir, energi api yang tersisa tidak akan mendukung saya untuk waktu yang lama. Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia memasukkan kartu kristal api ke takik di depannya. Cahaya redup muncul. Angka 103 itu segera berubah menjadi 100. Seperti yang diharapkan, setiap kali seseorang turun 1 tingkat, energi api yang dibutuhkan meningkat 1 hari. Xiaoyan menghela nafas saat melihat angka yang berkurang pada kartu kristal api. Level ketiga ini membutuhkan 3 hari, energi api, untuk dilatih selama 1 hari. Menara pemurnian ki langit yang berkobar, ini benar-benar rakus yang tidak akan penuh tidak peduli. Berapa banyak orang yang memberinya makan? Karena saya sudah membayar biayanya, bukankah sayang jika saya tidak berlatih untuk memulihkannya? Xiaoyan mengangkat bahunya, dan mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia melepas jubah hitamnya, memperlihatkan tubuh telanjangnya yang tampak agak kurus tapi menyembunyikan kekuatan ledakan. Xiaoyan mengambil botol giok yang berisi pasta berwarna merah tua seperti barang. Dia membalik tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Setelah itu, dia menggunakannya untuk mengeluarkan sekelompok pasta obat berwarna merah dari dalam botol giok. Aku bertanya-tanya betapa gatal jadinya ketika salep roh api Ganoderma hijau menyebar ke tubuhku. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah kelompok pasta obat berwarna merah ini. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dengan keras dan melemparkannya ke dada telanjangnya.
Setelah itu, dia menggunakan potongan batu giok itu untuk menyebarkannya saat dia menggosoknya ke seluruh bagian atas tubuhnya. Saat salep roh api Ganoderma hijau melilit tubuhnya, seluruh tubuh Xiaoyan menjadi terstimulasi dan waspada. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa inderanya terhadap energi afinitas api di ruang pelatihan tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia bahkan tidak perlu menggunakan persepsi spiritualnya. Ketika dia menutup matanya, samar-samar dia bisa melihat energi berwarna merah pucat yang berulang kali melayang di dalam ruang pelatihan. Ini memang berguna. Hati Xiaoyan segera bersukacita saat merasakan perubahan semacam ini. Kegembiraan belum menyebar ke wajahnya ketika sudut mulutnya tiba-tiba berhenti. Dengan cepat mengikuti ini, dia mengatupkan giginya dengan erat, dan keringat kecil yang padat langsung menutupi dahinya. Apakah ini efek samping dari salep roh api Ganoderma hijau benar-benar membuat mati rasa dan gatal. Benang angin dingin dilepaskan dari mulut Xiaoyan dari sela-sela giginya yang terkatup rapat. Dia bisa merasakan bahwa kulitnya saat ini terasa seperti dipenuhi semut yang merayap di atasnya. Perasaan mati rasa dan gatal itu menyebabkan Xiaoyan, yang tidak siap, hampir keluar dari kondisi pelatihannya. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan meletakkan salep roh api Ganoderma hijau di tangannya ke bawah. Setelah itu, dia mengambil botol giok dan menuangkan pil obat bundar berwarna hijau pucat darinya. Xiaoyan membuka mulut dan memasukkan pil obat ke dalamnya. Setelah itu, dia menutup giginya dengan erat sekali lagi. Tidak lama setelah pil roh angin cepat memasuki mulutnya, itu berubah menjadi energi yang agak gesit dan murni yang bergerak di sepanjang tenggorokannya, berguling dan mengalir ke bawah. Setelah itu, Doki yang beredar di dalam jalur Qi-nya tampak seperti seekor banteng liar yang tiba-tiba mengonsumsi obat karena mulai beredar secara liar. Saat dia merasakan suara aneh yang dipancarkan oleh Doki di dalam tubuhnya karena sirkulasi yang cepat, tangan Xiaoyan membentuk segel pelatihan. Dia perlahan menutup matanya. Setelah lebih dari 10 menit adaptasi, dia akhirnya memasuki kondisi pelatihannya. Ketika Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya, orang bisa melihat fluktuasi yang tiba-tiba muncul di ruang pelatihan. Gelombang energi afinitas api diaglomerasi dari udara tipis. Setelah itu, mereka bahkan diaglomerasi menjadi gelombang energi merah pucat yang agak substantif. Energi merah pucat seperti zat ini mendesing dan beredar di atas kepala Xiaoyan. Setelah itu, mereka tampaknya menerima kekuatan isap tertentu saat mereka dengan liar menabrak tubuh telanjang Xiaoyan. Hancurnya energi tidak menyebabkan tubuh Xiaoyan bergetar. Sebaliknya, energi itu tampaknya telah jatuh ke dalam jurang maut, dan ditelan oleh Xiaoyan dengan cara yang sangat aneh. Saat gelombang energi pertama bergerak, energi yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba mulai bertabrakan dengan Xiaoyan tanpa henti. Adegan yang sangat aneh muncul di dalam ruang pelatihan. Karena energi yang mengalir terlalu besar, tubuh Xiaoyan, yang duduk bersila di atas platform batu hitam, benar-benar terbungkus bola energi cahaya merah pucat melingkar. Fluktuasi energi yang intens seperti riak yang mulai menyebar dengan cepat di dalam ruang pelatihan. Di tengah riak ini adalah Xiaoyan, yang duduk bersila di atas platform batu. Pada saat ini, Xiaoyan seperti lubang tanpa dasar yang memancarkan kekuatan hisap tak berujung, benar-benar menelan semua energi afinitas api yang sangat kaya di dalam ruang pelatihan. Jika orang lain bisa melihat menelan yang hampir menakutkan itu, kemungkinan besar mereka akan sangat terkejut hingga mereka akan menatapnya dengan tatapan tercengang yang tercipta dari mata dan mulut mereka. Chapter 487. Seorang pria muda setengah telanjang di dalam ruang pelatihan yang luas menutup matanya dengan rapat. Energi merah tua berputar dan terbang, akhirnya dengan keras menabrak tubuh telanjangnya. Itu segera menghilang dengan cara yang aneh. Doki berwarna hijau yang berada di dalam jalur Qi yang luas di tubuhnya seperti mobil melesat lewat di jalan tol.
Di bawah fokus pikirannya, itu membawa suara senandung rendah yang berulang kali bergema dan menyebar ke dalam tubuhnya. Setelah mengkonsumsi pil roh angin cepat, kecepatan sirkulasi Doqi di tubuh Xiaoyan pada dasarnya meningkat hampir 3 hingga 4 kali pada saat ini. Gelombang kekuatan Doqi berwarna hijau ditembakkan dari Do Kristal. Mereka berlari dengan cepat melalui jalur Qi dengan suara teredam yang aneh. Karena laju sirkulasi yang cepat, siklus dalam tubuh Xiaoyan akhirnya mencapai tahap di mana awal dan akhir terhubung. Doqi baru saja meninggalkan Do Kristal dari satu sisi ketika Doqi yang telah dimurnikan oleh Heart Flame mengalir secara bergejolak kembali ke sisi lain. Selain itu, selain Doqi yang dipancarkan Do Kristal, salep roh api Ganoderma hijau yang disebarkan di tubuh Xiaoyan juga telah menjadi lubang tanpa dasar yang berulang kali memancarkan kekuatan isap. Energi merah pucat yang terlihat dengan mata telanjang merembes tanpa henti dari pori-pori kulit. Akhirnya, itu sekali lagi mengumpulkan energi yang sangat besar. Energi afinitas api di dalam menara pemurnian Qi langit yang berkobar, jelas jauh lebih murni daripada di dunia luar. Namun, itu tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam Do Kristal. Oleh karena itu, Xiaoyan harus memisahkan sebagian besar pikirannya untuk dengan hati-hati mengendalikan energi afinitas api yang telah dibebankan secara biadab, dan mulai mengedarkannya melalui jalur Qi lain. Tentu saja, tujuan jalur Qi ini dekat dengan nyala api jantung yang berarti bahwa setelah dimurnikan oleh jalur Qi, energi atribut api dengan sedikit kotoran akan dicelupkan ke dalam nyala hati yang bersemangat. Doqi di dalam tubuhnya seperti dua sungai kecil yang mengalir secara mandiri. Ketika sungai-sungai kecil mengalir ke tempat Heart Flame berada, mereka akan mengalami pemurnian. Kedua sungai itu kemudian akan bertemu dan sepenuhnya bergabung menjadi Doqi yang murni dan kuat. Sungai terakhir membawa suara seperti guntur bergulung rendah saat mengalir ke Do Kristal di dalam pusaran. Di bawah jenis penyerapan dan penyempurnaan dua cabang ini, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kristal Do secara bertahap terisi dengan Doqi. Meminjam bantuan salep roh api Ganoderma hijau dan pil roh angin cepat, semuanya berjalan ke arah yang paling sempurna. Menurut kecepatan seperti ini, Xiaoyan memiliki keyakinan bahwa dalam waktu 1 bulan, dia akan menembus bintang 8 Dadoshi. Pelatihan Xiaoyan berlanjut selama 2 hari. Tidak ada yang mau menghentikan pelatihan semacam ini di mana orang bisa dengan jelas merasakan kekuatan mereka tumbuh. Ini karena kesenangan dari pertumbuhan semacam ini menyebabkan orang merasakan semacam kenyamanan mendebarkan yang dipancarkan dari dalam jiwa. Tentu saja, Xiaoyan mungkin tidak ingin melepaskan diri dari kondisi pelatihan yang hampir sempurna seperti ini, tetapi karena berbagai faktor luar, niatnya untuk berlatih diam-diam berantakan. Pelatihan berlanjut hingga sore hari pada hari kedua ketika area pelatihan tingkat 3 yang awalnya agak bising tiba-tiba menjadi sedikit sepi karena sekelompok orang menerobos masuk. Pemimpin kelompok tamu tak diundang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun kasmir rubah salju. Wanita itu memiliki penampilan yang cantik. Dia memiliki wajah seperti melon, mulut ceri kecil, alis seperti gambar dan mata besar berair. Kombinasi dari semua ini akan membuat orang-orang di sekitar memiliki perasaan estetika yang menyenangkan. Oleh karena itu, seseorang juga tidak merasa aneh bahwa selalu ada sekelompok orang yang mengelilinginya. Bagaimanapun, perempuan adalah minoritas di Akademi Dalam. Wanita cantik semakin dicari oleh semua orang. Tidak peduli dimanapun seseorang berada, kecantikan akan selalu mudah dicari dan disukai. Dikelilingi oleh orang-orang, dengan dia di tengah, seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang, wanita berpakaian kasmir rubah ini mungkin memiliki senyum manis dan tenang di wajahnya untuk saat ini, tetapi orang masih bisa melihat kepuasan diri dan kesombongan di matanya. Kepuasan diri semacam ini adalah evaluasi sebenarnya yang dimiliki orang-orang tentang dirinya setelah melewati aura yang wanita itu berikan dari tubuhnya. Kesombongan selalu menjadi hal yang tidak bisa ditolak oleh seorang wanita.
Hati seorang wanita tanpa sadar akan merasa tenang dan puas diri ketika dia melihat begitu banyak pria berkelahi karena dia. Setelah dia memasuki area kelas atas, murid wanita ini dengan lembut melayang ke arah pria yang langkah kakinya terhenti karena dia. Di bawah mata lembut riak airnya, wajah dari beberapa orang yang lemah mentalnya tanpa sadar memerah. Setelah itu, mata mereka buru-buru menghindarinya. Melihat tatapan siswa laki-laki ini menjadi mengelak di bawah pengawasannya, wanita itu tertawa pelan. Senyumannya yang indah tiba-tiba membuat bagian dalam menara yang tersegel ini menjadi lebih cerah. Wanita itu memimpin sekelompok orang saat mereka melewati area kelas atas dan akhirnya berhenti di area terakhir di ujung. Tempat di mana langkah kaki mereka dihentikan adalah ruang pelatihan tunggal yang dipilih Xiaoyan untuk dilatih. Melihat langkah kaki wanita itu terhenti, tatapan yang menyapu dari sekitarnya tanpa sadar terkejut ketika mereka melihat pintu itu tertutup rapat dan di atasnya tergantung tanda yang menyatakan bahwa ada seseorang yang berlatih di dalamnya. Segera, ekspresi sombong muncul di mata mereka. Apakah orang di dalam tidak tahu bahwa ruang pelatihan ini didedikasikan untuk digunakan perisalju Liu Fei? Langkah kaki wanita berpakaian kasmir rubah salju terhenti. Dia menatap pintu pelatihan yang tertutup rapat dan kejutan serupa melintas di wajahnya. Memiliki ruang pelatihan yang ditempati oleh orang lain adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia temui. Terakhir kali dia bertemu sepertinya setengah tahun yang lalu. Namun, ketika orang yang menempati ruang pelatihannya itu akhirnya dipukuli oleh pelamarnya sampai dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan, jarang ada orang di akademi dalam yang berani datang ke ruang pelatihan ini. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar bertemu dengan hal yang diinginkan orang-orang ini. Hahaha. Fei sepertinya kita harus bertemu dengan beberapa orang yang tidak membuka mata mereka. Seorang pria berukuran besar di belakang wanita itu memiliki senyum di wajahnya saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan bagus baginya untuk tampil di depan si cantik. Liu Fei tersenyum tipis saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan suara lembut, dia berkata, "Leina, jadilah sedikit sopan kepada orang lain." Mendengar beberapa makna tersembunyi dalam suara Liu Fei, pria bernama Leina membuka mulutnya dan tersenyum dengan anggukan. Dia berkata, "Yakinlah bahwa saya hanya akan membiarkan dia memahami sesuatu." Kakak Liu Qing berkata, "Biarkan aku melindungimu. Anda adalah adik sepupunya. Saya secara alami tidak akan membiarkan Anda menderita bahkan keluhan kecil." Mendengar Leina mengucapkan nama terkenal itu di akademi dalam dengan sedikit gema, Liu Fei tidak bisa menahan senyum. Ada beberapa emosi yang sulit dirasakan orang lain di sekitarnya. Pria yang mendominasi dan tajam itu telah meninggalkan bayangan yang sangat dalam di dirinya sejak mereka masih muda. Meskipun ada aliran pelamar yang tak ada habisnya yang berkumpul di sekitarnya setelah dia mengikutinya untuk memasuki Akademi Jianan, semua orang ini tidak bisa membantu tetapi tampak terhalang jika dibandingkan dengan bayangannya. Leina perlahan berjalan mendekati ruang pelatihan. Dia dengan erat mengepalkan tinju logamnya dan menghancurkan pintu dengan keras. Segera, suara logam jernih bergema di seluruh area ini. Suara itu berlangsung selama hampir 2 menit sebelum perlahan menghilang. Pintu yang tertutup rapat, bagaimanapun, tidak memiliki gerakan apapun. Melihat kurangnya gerakan di dalam ruang pelatihan, alis Liu Fei sedikit menyatu. Ekspresi Leina juga menjadi sedikit suram. Dia mengangkat tinjunya sekali lagi dan hendak menghancurkannya dengan keras ketika suara retakan muncul di pintu yang tertutup rapat saat pintu itu perlahan terbuka. Melihat ruangan itu akhirnya terbuka, Leina mendengus dan menarik tinjunya. Dia mundur beberapa langkah saat tatapannya menatap ke dalam ruang pelatihan dengan niat buruk. Saat pintu kamar dibuka, semua pandangan di area ini dengan cepat tertuju. Di bawah banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi berbeda, pemuda berjubah hitam itu perlahan berjalan keluar dari ruang pelatihan dengan ekspresi suram.
Tidak peduli pelatihan siapa yang terganggu, orang itu tidak akan memiliki ekspresi yang baik. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Leina yang telah melangkah mundur. Dia sedikit mengernyit dan dengan dingin bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Brat, apakah kamu baru?" Leina tersenyum sambil menatap Xiao Yan dengan miring. Dia berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa orang lain tidak diizinkan menggunakan ruang pelatihan ini? Saya telah melihat aturan, menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, sebelum saya masuk. Tidak ada apapun di dalamnya yang mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh ruang pelatihan ini." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sangat serius. Leina tersedak dan menjadi bosan mendengar jawaban Xiao Yan. Dia berkata dengan senyum dingin, "Kamu punya nyali untuk benar-benar memperlakukan saya sebagai hiburan." "Aku tidak begitu bebas," jari Xiao Yan menjentikkan lengan bajunya dengan lembut saat dia menjawab dengan lemah, "Jika tidak ada yang lain, tolong beri jalan. Jangan ganggu pelatihan saya." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik, berniat untuk masuk dan melanjutkan pelatihannya. "Tunggu sebentar." Suara indah yang tiba-tiba terdengar menyebabkan Xiao Yan berhenti sebentar. Dia mengangkat pandangannya dan menatap wanita berpakaian kasmir rubah salju dengan mata yang biasa. Sejak dia keluar lebih awal, dia mengerti bahwa wanita ini mungkin adalah sumber utama masalah. Liu Fei tanpa sadar menjadi sedikit tercengang saat dia dengan acuh tak acuh ditatap oleh Xiao Yan. Ini karena tatapan yang dulu digunakan untuk menatapnya tidak hanya tidak memiliki sedikit penghindaran dan pemujaan yang dimiliki pria lain ketika mereka melihatnya, tetapi juga tidak memiliki kekaguman murni terhadap sesuatu yang indah. Ekspresi di mata itu tampaknya tidak memiliki perbedaan sedikit pun antara menatapnya dan pria di sekitarnya. "Apakah ada masalah? Siswa ini, ruang pelatihan ini adalah tempat latihan pribadi saya minta maaf." Liu Fei pulih dan sedikit merajut alisnya. Ada beberapa ketidaksenangan di hatinya terhadap sikap Xiao Yan ini. Namun, wajahnya masih membawa senyuman saat dia berkata dengan lembut. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Fei, Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan erat. Beberapa saat kemudian, dia menunjuk ke ruang pelatihan dan berkata, "Apakah ini perlakuan khusus yang diberikan akademi dalam padamu? Apakah Anda memiliki bukti yang berasal dari akademi dalam? Jika ruang pelatihan ini benar-benar dibangun oleh akademi batin hanya untuk Anda, saya akan meminta maaf kepada Anda atas penggunaan saya sebelumnya." Xiao Yan agak dingin, kata-kata tawa yang samar perlahan bergema di seluruh area pelatihan kelas tinggi ini. Di bawah kata-katanya ini, beberapa orang yang datang dengan maksud untuk melihat pertunjukan itu tanpa sadar terkejut. Mereka segera menghela nafas dengan rasa kasihan. Wajah Liu Fei, yang awalnya dipenuhi dengan senyuman manis, juga perlahan menjadi jelek saat ini. Chapter 488. Di bawah kata-kata Xiao Yan yang dingin dan acuh tak acuh, ekspresi Liu Fei berangsur-angsur menjadi jelek. Membiarkan akademi dalam membangun ruang pelatihan hanya untuknya. Jika kata-kata ini disebarkan, kemungkinan besar sekelompok besar orang akan tertawa sampai mati. Dengan posisi akademi Jianan di benua Doqi, lupakan tentang dia hanya seorang siswa yang dapat dianggap memiliki bakat luar biasa. Bahkan kakak sepupunya Liu Qing, yang dapat dianggap cukup terkenal di akademi dalam pun tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Oleh karena itu, kata-kata yang diucapkan Xiao Yan ini tidak diragukan lagi penuh dengan ejekan yang ditujukan padanya. Seluruh area menjadi sunyi di bawah kata-kata Xiao Yan. Ada tekanan badai yang diam-diam melonjak di atmosfer, menutupi area di luar ruang pelatihan ini. Leina di samping juga telah pulih dari kata-kata Xiao Yan. Ekspresinya segera menjadi sangat gelap dan serius sehingga menakutkan. Tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan sementara suaranya yang agak serak berisi kemarahan yang tertahan berteriak, "Bocah, kamu punya nyali. Apa kau tidak tahu aturannya? Sebelum Anda mengeluarkan tantangan, Anda harus menekan bel tantangan di luar ruang pelatihan."
Apakah Anda mencoba untuk menunjukkan bahwa kekuatan Anda hebat dengan menggunakan kekuatan Anda untuk mengetuk pintu seperti orang barbar? Xiao Yan mengangkat matanya. Rasa dingin yang samar melintas di pupilnya yang hitam pekat. Jarinya menunjuk ke tombol berwarna hitam tidak jauh di samping pintu saat dia berkata dengan suara yang gelap dan dingin. Meskipun siapapun yang memiliki tinju yang lebih keras di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar, akan menikmati kondisi pelatihan terbaik. Jika seseorang memasuki ruang pelatihan untuk berlatih lebih awal dan ada orang lain yang ingin bergabung setelah itu, seseorang harus menekan terlebih dahulu bel tantangan di luar ruang pelatihan. Selain itu, seseorang harus memasukkan kartu kristal api ke dalamnya sebelum menekan bel tantangan ini dan energi api senilai 1 hari akan dikurangi. Selama ada seseorang yang menekan bel tantangan, orang yang berlatih di dalam ruang pelatihan secara bertahap akan merasakan heart flame berkurang. Saat heart flame melemah, orang yang berlatih akan dapat keluar dari kondisi pelatihannya tanpa menemui masalah. Ini adalah tindakan perlindungan yang dimiliki akademi dalam untuk orang yang berlatih. Namun, Leina dengan jelas mengabaikan apa yang disebut bel tantangan sebelumnya, dan sebaliknya memilih metode yang paling mudah untuk mengejutkan seseorang dalam kondisi latihannya dalam keadaan bangun, membanting pintu dengan paksa. Meskipun akademi dalam telah menggunakan bahan khusus untuk membuat pintu, jika seseorang menggunakan kekuatan besar untuk mengetuknya, suara yang menusuk telinga yang akan dibuat akan tetap menimbulkan gangguan bagi orang yang berlatih di dalam dan bahkan memaksanya untuk keluar kondisi latihannya. Inilah alasan mengapa ekspresi Xiao Yan gelap dan serius saat dia keluar lebih awal. Itu juga mengapa kata-katanya sedikit kasar. Leina bodoh karena dia ditegur oleh Xiao Yan dengan cara ini. Kemarahan di wajahnya menjadi lebih padat. Karena dia terbiasa mendominasi secara normal, dia jarang peduli dengan aturan ini. Selain itu, dari cara dia melihatnya, seberapa kuat seseorang yang berlatih di level ketiga. Karena inilah dia langsung mengabaikan bel tantangan dan menggunakan metode yang paling biadab, namun paling efektif untuk membangunkan orang yang berlatih di dalam. Leina menunjuk ke arah Xiao Yan. Dia akhirnya tertawa karena kemarahannya yang luar biasa. Bagus, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Tanganku gatal selama beberapa hari. Saya bisa mengendurkan otot dan tulang saya dengan baik hari ini. Saat suara Leina jatuh, kekuatan yang kuat melonjak secara eksplosif dari dalam tubuhnya. Kekuatan tekanan yang kuat menyebabkan beberapa siswa di samping secara tidak sengaja mundur beberapa langkah. Sekitar bintang 4 Dowling. Sedikit lebih kuat dari Fuao Xiaoyan tanpa ekspresi saat merasakan kekuatan dari dalam Leina. Namun, hatinya telah menentukan kekuatan pihak lain. Ekspresi Liu Fei di samping akhirnya sedikit pulih. Dia tidak membuka mulutnya untuk menghentikan Leina ketika dia melihat bahwa dia telah mengambil langkah ini menuju Xiaoyan. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak begitu sering diganggu. Hari ini, kuku lembut yang dikenal sebagai Xiao Yan ini benar-benar menusuknya sampai dia merasakan sakit. Oleh karena itu, dia secara alami senang melihat seseorang memberinya pelajaran. Kakak Leina, jangan menyerang terlalu keras. Jika tidak, sepupu yang lebih tua akan menyalahkan saya pada saat itu. Liu Fei melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh saat dia berbicara dengan Leina. Hihi, baiklah. Leina tersenyum dan mengangguk. Segera, dia menoleh dan memberi Xiao Yan senyuman buas. Doki yang kuat di tinjunya dengan cepat diaglomerasi. Melihat perkelahian akan terjadi di tempat ini, orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur karena mereka takut terlibat. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi menjadi lebih suram saat dia dengan dingin menatap senyum buas di Leina. Dia dengan lembut menghirup udara yang agak panas dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar ingin bertarung. Apakah kamu takut? Leina tersenyum dan melanjutkan, segera keluar dari ruang pelatihan ini dan minta maaf pada Fei Er.
Selain itu, Anda tidak diizinkan memasuki area pelatihan tingkat tinggi ini di masa mendatang. Aku bisa melepaskanmu jika kamu setuju dengan ini. Xiao Yan menurunkan matanya sedikit setelah mendengar ini. Dia diam-diam mengangguk, menjabat tangannya dan pil obat berwarna ungu dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia perlahan mulai diam-diam dan mengunyahnya dengan lembut. Hei, bocah, kamu ingin mengonsumsi pil obat untuk meningkatkan kekuatanmu secara paksa. Melihat tindakan Xiao Yan, Leina tanpa sadar tertawa. Dingin. Ada sedikit penghinaan di senyuman di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa aura Xiao Yan berada di sekitar aura Dadoshi dan tidak akan mampu menahan bahkan 10 pertukaran dengannya. Xiao Yan mengabaikannya dan melebarkan mulutnya. Api ungu dimuntahkan dan dia memegangnya di telapak tangannya. Leina terkejut saat melihat api ungu di tangan Xiao Yan. Dia segera mengernyit sedikit dan dengan dingin tertawa, sepertinya kamu memiliki kekuatan. Pantas saja kamu begitu sombong. Namun, kamu masih kurang jika kamu hanya ingin mengandalkan hal ini untuk mengalahkanku. Xiao Yan masih mengabaikannya. Dia perlahan membuka tangan kanannya dan nyala api berwarna hijau tiba-tiba keluar. Mengamati Xiao Yan yang memegang api ungu dengan satu tangan dan api hijau dengan tangan lainnya, beberapa kejutan akhirnya melintas di mata Leina. Meskipun dia orang yang sombong, dia bukan orang bodoh. Panas yang dipancarkan dari kedua jenis api ini cukup untuk membuatnya diam-diam mulai melihatnya dengan serius. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi, sebuah pikiran melintas di hatinya. Tubuh Leina sedikit bergetar. Energi berwarna kuning tua yang terlihat dengan mata telanjang melonjak keluar. Akhirnya, itu membungkus seluruh tubuhnya. Bocah, hari ini, aku akan memberitahumu bahwa jika kamu ingin bertahan di Akademi Dalam, akan lebih baik jika kamu tetap rendah hati. Tawa dingin Leina tiba-tiba dipancarkan dari gugus energi berwarna kuning. Kakinya segera menginjak tanah dengan keras saat tubuhnya menjadi seperti magical beast besar yang mengamuk, membawa angin kencang saat dia dengan kasar menyerang Xiao Yan. Xiao Yan dengan dingin melihat Leina datang menyerang. Angin kencang yang bertiup ke arahnya menyebabkan jubah hitam itu menekan dengan kuat di tubuhnya. Tubuh Leina dengan cepat membesar di mata hitam pekat itu. Wajah Xiao Yan menjadi lebih dingin. Api hijau dan ungu yang dipegang di tangannya tiba-tiba bertabrakan dengan hebat. Saat api bertabrakan, langkah kaki Xiao Yan sedikit bergeser satu langkah ke kiri dan secara kebetulan sepenuhnya menghindari serangan Leina. Kaki Leina bergesekan dengan keras di tanah. Dia tidak menoleh. Dia membalik tubuhnya dan kaki cambuk yang mengguncang udara sampai mengeluarkan suara petir diayunkan dengan kejam ke arah kepala Xiao Yan. Tangan Xiao Yan terkatup rapat. Api hijau dan ungu di tangannya terjalin dengan cepat. Bibit api seperti percikan api yang berulang kali mendesis dan muncul. Saat dia merasakan angin tajam yang melesat ke kepalanya, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Kakinya yang sedikit gemetar menginjak tanah dengan lembut. Dalam ledakan energi, Xiao Yan, yang sedikit miring dari tanah, dengan cepat ditarik kembali di bawah kekuatan ini. Kaki Leina menginjak tanah dan tubuhnya melompat ke udara. Setelah itu, tangannya berubah menjadi cakar. Seperti elang ganas yang menyelam di mangsanya, mereka dengan cepat terjun ke arah Xiao Yan yang mundur. Xiao Yan menggunakan satu kaki untuk menginjak dinding batu di belakangnya. Menggunakan kekuatan mundur, dia sekali lagi menghindari serangan ganas Leina ini. Selain menghindarinya, sudut matanya menyapu api di tangannya. Api hijau dan ungu secara bertahap telah bergabung. Selama dia punya waktu, Angry Buddha Lotus Flame akan terbentuk. Itu juga bisa melukai musuh. Saat ini dia tidak membutuhkan pertarungan yang berlarut-larut. Untuk menghindari masalah di masa depan, dia perlu menggunakan kekuatan absolut untuk membiarkan dirinya memiliki reputasi yang menghalangi. Jika tidak, akan ada aliran orang tak berujung yang akan mengganggu pelatihannya di masa depan. Pencegahan yang akan dibuat oleh Angry Buddha Lotus Flame lebih berguna daripada hal lainnya.
Cakar Leina mendarat dengan keras di tanah. Gaya tajam di atasnya, secara langsung menyebabkan terbentuknya benang-benang garis retak pada permukaan batu hitam yang keras. Hanya dalam waktu singkat kurang dari 2 menit, mereka melakukan lebih dari 10 pertukaran dengan satu menyerang dan satu bertahan. Kekuatan tajam dan sosok manusia yang berkedip menyebabkan pengamat di sekitarnya tanpa sadar berseru kaget. Alasan pertama mereka berseru adalah karena keganasan serangan Leina, sedangkan yang kedua adalah karena Xiao Yan sebenarnya mampu bertahan sekian lama di tangan Leina hanya dengan kekuatan seorang Dadoshi. Perlu diketahui bahwa orang ini adalah bintang 4 elit Douling. Bahkan di seluruh akademi dalam, tidak akan ada lebih dari 100 orang yang bisa mengalahkannya. Serangan sengit lainnya datang sekali lagi. Kali ini, Xiao Yan, yang sedikit lebih lambat, memiliki sudut jubah hitamnya yang robek oleh Leina. Untungnya, tubuhnya tidak terluka. Melihat serangan yang telah dia rencanakan dengan sengaja sejak lama sambil dihindari, kemarahan di wajah Leina menjadi lebih dalam. Dia mengangkat kepalanya dan mengejek Xiao Yan yang berulang kali mengelak, "Jangan bilang kamu kelinci. Jika kamu punya nyali, lawan aku." Setelah mendengar kata-kata Leina, beberapa siswa yang mengamati di sekitar mereka tidak bisa menahan tawa pelan. Anda menggunakan kekuatan Douling untuk menindas Dadoshi dan masih meminta orang lain untuk tidak menghindar. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa orang lain itu bodoh? Namun, sama seperti siswa yang mengamati di sekitar mereka dengan tenang tertawa, Xiao Yan, yang tubuhnya telah bergerak dengan cepat, benar-benar terhenti. Wajah halus dan tampan dipenuhi dengan kedinginan saat ini. Murid-murid hitam pekat itu dengan dingin memperhatikan Leina di hadapannya. Leina segera bersuka cita saat melihat Xiao Yan benar-benar mendengarkannya dan berhenti menghindar. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan tubuhnya melesat dengan cara yang tiba-tiba meledak. Xiao Yan menyaksikan Leina menembak secara eksplosif ke arahnya dengan sikap acuh tak acuh. Tubuhnya tidak membuat gerakan sedikit pun saat tangannya perlahan terangkat. Dia menjentikkan telapak tangannya dan teratai api hijau ungu seukuran telapak tangan seseorang digantung di atasnya. Setelah munculnya teratai api hijau ungu, ruang di sekitar telapak tangan Xiao Yan mulai tiba-tiba membentuk gelombang gerakan yang berfluktuasi. Semua orang melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa ruang di sana telah terdistorsi. Segera, mereka tercengang. Leina, yang menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan, juga menemukan fenomena tidak biasa yang dibawa oleh teratai api di telapak tangan Xiao Yan. Ekspresi terkejut dengan cepat melewati wajahnya. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan menakutkan macam apa yang terkandung dalam teratai api itu. Ini buruk, mengingat kekuatannya, bagaimana dia bisa menampilkan teknik Dou yang menakutkan ini. Sebuah pikiran melintas di hati Leina. Dalam keterkejutannya, kakinya buru-buru mengusap tanah. Kedua tangannya meledakkan kekuatan di depannya, menggunakan gaya kebalikan dari itu untuk membiarkan tubuh penyerang depannya akhirnya berhenti. Setelah itu, dia menggunakan kedua kakinya untuk segera menarik ke belakang. Bang! Xiao Yan dengan lembut melangkah maju setelah dengan acuh tak acuh menatap Leina. Saat jatuh, ledakan energi dipancarkan dari bawah kakinya. Segera, tubuh Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam yang samar-samar. Itu seperti kilat berwarna hitam saat dia langsung muncul di depan Leina. Ekspresinya dingin saat dia menggunakan teratai api di tangannya untuk menghancurkan kepala yang terakhir dengan kejam. Teratai api hijau ungu dengan cepat membesar di mata Leina, menyinari wajahnya yang terdistorsi di mana keterkejutan dan kengerian hidup berdampingan. Chapter 489. Wajah Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Teratai api hijau ungu di tangannya dengan kejam menghantam wajah terkejut dan ngeri milik Leina. Dari tampang kekuatan yang ganas, terbukti yang pertama tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Berhenti. Namun, tepat saat teratai api hanya berjarak sekitar 2 kaki dari Leina, teriakan pelan yang lama tiba-tiba terdengar dari kejauhan.
Karena kekuatan Doqi yang terkandung di dalam teriakan itu kuat, mengakibatkan gendang telinga para siswa di daerah ini terguncang hingga mereka merasakan sakit. Wajah Xiaoyan berubah sedikit saat mendengar teriakan itu. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hatinya. Xiaoyan dengan paksa membungkam tangannya yang kejam di udara. Meski begitu, suhu tinggi pada teratai api masih membakar rambut Leina menjadi tumpukan abu dalam sekejap. Saat telapak tangan Xiaoyan berhenti, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba melintas dari udara. Namun, itu tidak diarahkan ke Xiaoyan. Sebaliknya, itu dengan keras ditembakkan ke tubuh Leina. Seketika, di bawah kekuatan yang ganas ini, tubuh Leina seperti layang-layang yang talinya putus. Dia berguling beberapa kali di udara sebelum menabrak dinding dengan keras. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar, mewarnai lantai hitam pekat menjadi warna merah tua. Dengan Leina, yang berada di depannya, dikirim terbang dengan satu pukulan, Xiaoyan telah kehilangan targetnya. Dia hanya bisa perlahan-lahan meluruskan tubuhnya sementara telapak tangannya menyeret teratai api hijau ungu seukuran telapak tangan. Dia mengikuti tatapan semua orang yang hadir dan berbalik ke arah sumber teriakan. Di ujung lorong yang cukup terang, beberapa sosok manusia datang berkedip. Orang di depan jelas orang tua. Kecepatannya cepat. Semua orang hanya melihat tubuhnya melakukan beberapa lompatan dan kilatan saat dia muncul di tempat kejadian itu terjadi. Penatua He, mengapa dia diganggu? Dia bahkan keluar. Melihat penampilan lelaki tua yang tubuhnya sedikit bungkuk ini, beberapa ekspresi siswa yang mengamati tanpa sadar berubah. Mereka berteriak tanpa sadar. Sesepuh penjaga menara ini memiliki posisi yang sangat tinggi di Akademi Dalam. Mereka biasanya tidak akan menunjukkan diri mereka dalam situasi di mana terjadi perkelahian antar siswa. Sungguh tak terduga bahwa penanggung jawab tertinggi dari level ketiga akan benar-benar muncul hari ini. Hal ini menyebabkan siswa-siswa ini tanpa sadar merasa terkejut. Tidak lama setelah lelaki tua itu melintas dan muncul, 4 hingga 5 sosok manusia dengan cepat muncul di belakangnya. Beberapa dari mereka adalah instruktur di dalam menara. Mereka bergegas karena mereka juga merasakan fluktuasi energi yang menakutkan di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tatapan tajam dari pria tua yang agak bungkuk itu melihat sekelilingnya saat dia dengan dingin berteriak. Semua siswa di sekitarnya menutup mulut mereka dengan rapat ketika mereka mendengar pertanyaan dari lelaki tua itu. Gengsi yang dimiliki sesepuh ini di Akademi Dalam adalah sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Seseorang akan menderita jika seseorang menyinggung perasaan mereka. Penatua He, mengapa kami mengganggu diri lansia Anda? Hanya ada perdebatan biasa yang terjadi di sini. Suara manis yang agak manis memecah keheningan. Sebenarnya Louis Fei yang dengan cepat berjalan maju dan berbicara sambil tersenyum ke arah Penatua He. Perdebatan biasa. Jika saya datang beberapa saat kemudian, saya takut ada nyawa yang hilang. Penatua He dengan dingin menegur. Dia mengalihkan pandangannya dan menghentikannya di tubuh Xiaoyan. Ketika tatapannya menyapu ke arah teratai api ungu hijau di tangan Xiaoyan, matanya tiba-tiba menyusut. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam teratai api. Itu, anak kecil, bisakah kamu menyelesaikan teratai api di tanganmu itu? Saya akan menegakkan keadilan atas insiden tersebut di sini. Penatua He mengambil satu langkah menuju Xiaoyan sebelum dia berhenti. Dalam jarak ini, dia akan dapat segera datang untuk menyelamatkan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Aku akan melakukan apa yang diperintahkan Penatua. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Penatua He. Setelah itu, dia mengangguk. Dia jelas tahu kekuatan yang dimiliki sesepuh di dalam Akademi Dalam. Secara alami, dia tidak mau dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Tangan kanan Xiaoyan menutupi teratai api hijau ungu yang tergantung di telapak tangannya. Kekuatan spiritual keluar dan menyerbu nyala api, membelah hubungan yang erat dari energi api di dalamnya.
Dengan peningkatan besar dari kekuatannya saat ini, kendali Xiaoyan atas Angry Buddha Lotus Flame ini juga telah mencapai tingkat kemahiran yang lebih tinggi. Di masa lalu dia bahkan tidak bisa memahami bagian penggabungan, tetapi dia sekarang memiliki kemampuan untuk menarik dan melepaskannya sesuka dia. Erosi yang dihasilkan oleh kekuatan spiritual menyebabkan nyala api hijau ungu membentuk gelombang yang intens. Setelah melihat fluktuasi nyala api, wajah Penatua He segera menjadi jauh lebih khawatir. Tangannya yang keriput sedikit melengkung seperti cakar elang dan doki yang tajam sebagian terlihat di telapak tangannya, siap untuk bertindak kapan saja. Namun, untungnya skenario terburuk yang Penatua He harapkan tidak muncul. Setelah nyala api hijau ungu sedikit berfluktuasi, mereka secara bertahap menjadi ilusi. Sesaat kemudian, mereka menghilang ke udara tipis di telapak tangan Xiaoyan. Melihat bahwa nyala api yang menakutkan akhirnya menghilang, Penatua He diam-diam menghela nafas lega. Tubuhnya yang tegang juga perlahan menjadi lebih rileks. Anak kecil, kamu Xiaoyan, kan? Selain menghela nafas lega, Penatua He melihat ke atas dan ke bawah dan menilai Xiaoyan. Dia mengingat teratai api yang menakutkan dari sebelumnya dan kejutan melintas di matanya saat dia bertanya pada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bahkan Penatua ini dia telah mendengar namanya. Segera, dia buru-buru mengangguk. Anak kecil ini, Xiaoyan, menyapa Penatua He. Penatua He tersenyum dan mengangguk. Ekspresi dingin dan tajam dari Penatua He menjadi lebih lembut saat menghadapi Xiaoyan. Dia bertanya, apa yang terjadi di sini? Penatua He, kamu tahu bahwa ruang pelatihan ini adalah tempat yang sering digunakan VR. Hari ini, itu dengan paksa ditempati oleh orang ini. Kakak Leina hanya membantu VR mencari keadilan. Namun, sungguh tidak terduga bahwa orang ini begitu kejam dalam serangannya. Jika Penatua He tidak berteriak sebelumnya, saya khawatir kakak Leina akan kehilangan nyawanya di sini. Mendengar Penatua He menanyakan tentang keseluruhan cerita, Liu Fei buru-buru mengambil langkah maju. Wajah cantiknya memiliki beberapa keluhan saat dia menjelaskan apa yang terjadi. Dia telah berlatih di tingkat ketiga untuk jangka waktu yang lama, oleh karena itu, Liu Fei dan Penatua He telah bertemu beberapa kali sebelumnya. Selain itu, karena kecantikan yang pertama, Penatua He sangat hangat terhadapnya ketika mereka kadang-kadang berbicara satu sama lain. Dia secara alami memiliki beberapa niat untuk meminta Penatua dia menghukum Xiaoyan sekarang karena dia telah membuka mulutnya untuk berbicara terlebih dahulu. Jika ini terjadi pada saat-saat biasa dan melibatkan seorang siswa biasa, Penatua He mungkin akan memberikan pembalasan karena seorang pria tidak boleh berdebat dengan seorang wanita. Namun, pelaku hari ini adalah Xiaoyan. Tetua pertama telah menyebut nama orang ini dan ingin mereka semua menjaga siswa ini. Karenanya, harapan Liu Fei jelas akan membuatnya kecewa. Benar saja, setelah mendengar narasi Liu Fei, Penatua He hanya memutar kelopak matanya sedikit dan mengabaikannya. Dia hanya menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan dan tersenyum sambil berkata, Xiaoyan, kenapa kamu tidak menjelaskan apa yang terjadi? Melihat bahwa Penatua dia benar-benar mengabaikannya, Liu Fei tanpa sadar terkejut dan segera melangkah mundur dengan getir. Dia jelas tahu kekuatan sesepuh ini. Jika itu adalah sepupu tertuanya di sini secara pribadi, sang tetua mungkin masih memberinya wajah. Namun, dengan kemampuan dan bakat pelatihannya dia hanya bisa menghemat tenaga. Xiaoyan melirik Liu Fei dengan acuh tak acuh, orang jahat yang pertama kali melontarkan tuduhan. Senyuman dingin yang tidak dia sembunyikan terlihat di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Liu dan menjelaskan semua yang telah terjadi sebelumnya secara rinci dari awal sampai akhir. Karena ada banyak penonton, Xiaoyan tidak membesar-besarkan apapun, tetapi hanya menceritakan kebenaran ceritanya. Ekspresi Penatua He tanpa sadar menjadi sedikit jelek saat Xiaoyan menceritakan kisah itu. Dia menoleh sedikit,
dan dengan dingin menatap Lei Na yang sedang berdiri di sudut dinding. Tatapannya ini menyebabkan ekspresi Lei Na yang awalnya agak cemas menjadi jauh lebih pucat. Liu Fei di sampingnya juga mendengar Xiao Yan mengungkapkan keterlibatannya. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi jelek sekali lagi. Lei Na, sebagai senior, kamu benar-benar gagal mengikuti aturan menara. Anda akan didenda 30 hari, energi api, yang harus Anda bayar dalam waktu 3 hari. Jika tidak, Anda akan dihukum dengan dilarang memasuki menara penyulingan Ki Langit yang selama 1 bulan. Setelah Xiao Yan mengungkapkan keseluruhan cerita, Penatua He mengangguk. Di bawah pengamatan banyak tatapan, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lei Na dan berbicara dengan dingin. Setelah mendengar hukuman yang keluar dari mulut Penatua He, siswa di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi terkejut. Segera, mereka mengalihkan pandangan menyedihkan mereka ke arah Lei Na yang berwajah pucat. Orang ini akan sangat berdarah kali ini. Liu Fei, meskipun Anda bukan pelaku utama, Anda memiliki kesalahan sebagai penghasut dan akan didenda 10 hari, energi api. Anda harus membayar dalam 3 hari, atau Anda akan dihukum seperti yang disebutkan sebelumnya. Tatapan dingin sekali lagi beralih ke Liu Fei. Teriakan itu, bagaimanapun, menyebabkan Liu Fei menjadi sedikit membosankan. Dia tidak menyangka bahwa Penatua Liu juga akan menghukumnya. Xiao Yan, meski kamu punya alasan bagus, seranganmu terlalu ganas. Anda akan didenda 5 hari dari energi api, sebagai peringatan. Penatua He akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan dengan lembut berteriak. Mendengar bahwa hukuman yang diberikan Penatua kepada Xiao Yan tidak signifikan, orang-orang di sekitar sekali lagi terkejut. Mereka saling berhadapan. Segera, mereka tampak memahami sesuatu dan tetap diam. Menurut aturan, menggunakan serangan fatal selama pemanasan akan menerima hukuman yang sangat berat. Beberapa dari mereka yang tidak beruntung bahkan akan dilarang memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk berlatih selama 1 hingga 2 bulan. Dibandingkan dengan denda Xiao Yan 5 hari, energi api, itu secara alami perbedaan antara surga dan bumi. Tidak ada yang mengharapkan Xiao Yan memiliki dukungan seperti itu. Liu Fei dan Lei Na dianggap telah menendang lempengan logam kali ini. Penatua He, bukankah hukumanmu untuk Xiao Yan sedikit terlalu ringan? Seseorang yang menggunakan gerakan fatal sementara menyelamatkan akan dilarang memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Wajah Liu Fei menjadi hijau dan suaranya menjadi lebih tajam. Jika Anda tidak puas dengan penilaian saya, Anda dapat pergi dan menemukan tetua pertama atau kepala sekolah. Penatua Liu melirik Liu Fei sebelum berbicara dengan acuh tak acuh. Liu Fei sangat marah saat mendengar ini. Tetua pertama ini jarang muncul, kemana dia akan pergi dan mencarinya. Adapun kepala sekolah, dia bahkan belum pernah melihat kepala sekolah misterius ini sejak dia memasuki akademi dalam, belum lagi menemukannya untuk mencari ganti rugi atas ketidakadilan. Baiklah, masalah hari ini akan berakhir di sini. Jika ada orang yang tidak mematuhi aturan menara di masa depan, jangan salahkan saya karena memberikan hukuman yang berat. Tatapan Penatua He melihat sekelilingnya. Orang-orang yang melakukan kontak dengan tatapannya buru-buru menundukkan kepala. Penatua He melirik Xiao Yan sebelum berbalik dan berjalan kembali ke jalan tempat asalnya. Anak kecil, lain kali kau berdebat dengan seseorang, jangan berlebihan seperti ini. Itu baik bahwa Anda ingin menunjukkan kekuatan Anda, tetapi seseorang tidak akan mencapai apa yang diinginkan jika seseorang melakukan sesuatu secara berlebihan. Xiao Yan menatap Penatua He yang pergi. Dia baru saja akan membungkuk dan mengirim yang terakhir pergi dengan hormat ketika suara tua yang rendah bergema lembut di samping telinganya. Xiao Yan terkejut saat mendengar suara ini sebelum dia mengangguk dengan tenang. Saat Penatua He pergi, area ini sekali lagi berubah menjadi keheningan yang memalukan. Ada rasa hormat dan ketakutan tambahan hadir dalam tatapan yang memandang Xiao Yan.
Mereka tidak dibentuk dari Penatua He menutupi tindakannya, tetapi terbentuk karena teratai api menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan. Seseorang dengan mata tajam akan dapat melihat bahwa jika serangan Xiao Yan tidak berhenti dan Penatua He tidak muncul, Lei Na saat ini mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Xiao Yan tidak peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia sekali lagi berbalik dan masuk ke ruang pelatihan kelas atas itu. Ketika dia melewati Liu Fei, dia menghentikan langkahnya dan berkata dengan lemah, "Aku tidak memukulmu hanya karena kamu seorang wanita. Jika Anda seorang pria, akhir cerita Anda tidak akan jauh lebih baik daripada Lei Na." Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan menyikat lengan bajunya dan masuk ke ruang pelatihan, meninggalkan Liu Fei berwajah hijau yang mengatupkan gigi peraknya. Chapter 490. Xiao Yan menyandarkan punggungnya ke pintu setelah dia memasuki ruang pelatihan. Wajah merah awalnya yang ramping tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat. Pil roh angin cepat, yang telah dia konsumsi sebelum pelatihannya telah menyebabkan Douki meningkatkan intensitas peredarannya untuk waktu yang singkat. Namun, setelah pelatihannya terganggu, efek samping dari pil roh angin cepat telah muncul. Douki yang perlahan beredar di tubuhnya menyebabkan Xiao Yan memiliki perasaan lemah yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Sebelumnya, salah satu alasan Xiao Yan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame saat bertukar pukulan dengan Lei Na sebelumnya adalah menggunakannya untuk menunjukkan kekuatannya dan menghalangi orang lain. Alasan tersembunyi lainnya adalah bahwa Douki yang lemah di tubuhnya tidak cukup untuk membuatnya bertahan terlalu lama di tangan Lei Na. Xiao Yan melirik jubahnya yang hancur dan menghela nafas dengan lembut. Dia tidak bisa menahan perasaan takut di dalam hatinya. Jika serangan Lei Na sebelumnya sedikit lebih cepat, kemungkinan Xiao Yan akan dipaksa untuk membuka celah, dan akan berakhir dengan cedera serius. Untungnya, kemunculan Angry Buddha Lotus Flame telah menyebabkan Lei Na kehilangan semangat juangnya terlebih dahulu. Efek jera yang dia butuhkan juga tercapai dengan sempurna. Semua ini memiliki beberapa elemen keberuntungan yang bercampur juga. Xiao Yan dengan lembut batuk beberapa kali. Dia perlahan berjalan ke platform batu hitam dan duduk bersila di atasnya dengan susah payah. Dia menghirup dan menghembuskan udara hangat beberapa kali sebelum membentuk segel pelatihannya. Setelah itu, dia sekali lagi memasuki kondisi pelatihannya, mengedarkan Douki-nya dan perlahan-lahan memulihkan kondisinya. Setelah hampir 3 hingga 4 jam pelatihan sambil duduk bersila, perasaan lemah di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menghilang. Douki yang lambat sebagai akibat dari pil roh angin cepat juga mulai perlahan-lahan memulihkan keadaan normalnya. Setelah kondisi di tubuhnya pulih, Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan pil roh angin cepat dan menelannya. Sekali lagi, dia memasuki kondisi pelatihan retretnya. Sebelumnya Xiao Yan mengetahui bahwa Liu Fei tampaknya memiliki sepupu yang sangat kuat dari mulutnya sendiri. Selain itu, dari melihat tingkat rasa hormat yang dimiliki Lei Na terhadap apa yang disebut sepupu yang lebih tua ini, jelas bahwa kekuatan orang ini jauh melebihi Lei Na. Meskipun dia dianggap telah memperoleh keuntungan dalam masalah ini hari ini karena pilih kasih oleh Penatua He, dia kemungkinan besar telah sepenuhnya menyinggung wanita itu karena ini. Jenis wanita yang tampak lembut, tetapi tulangnya sangat angkuh kemungkinan besar tidak akan menyadari apa yang disebut peredaan berdasarkan harapan Xiao Yan. Oleh karena itu, untuk mengakhiri beberapa masalah di masa depan, Xiao Yan saat ini perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tidak ada konsep waktu selama pelatihan. 5 hari penuh telah berlalu sejak insiden yang terjadi di tingkat ketiga hari itu. Selama 5 hari ini, nama Xiao Yan secara bertahap telah dikirim ke telinga semua siswa yang berlatih di dalam menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Keterampilan teratai api yang menakutkan yang telah membuat takut Lei Na, yang merupakan bintang 4 Douling, sampai dia kehilangan semangat juangnya di tempat. Xiao Yan juga tidak memberi Liu Fei, yang memiliki nama cantik peri salju di Akademi Dalam,
bahkan wajah kecil, dan setelah menggunakan pukulan berat, dia tidak menerima hukuman berat dari Penatua He yang biasanya ketat. Semua insiden misterius ini menyebabkan Xiaoyan menjadi topik pembicaraan terpanas dalam akademi dalam waktu singkat. Tentu saja, ketika mereka saling menyebarkan isi percakapan, ada cukup banyak siswa yang tanpa sadar merasakan rasa hormat di hati mereka. Lupakan tentang membahas mengapa Penatua He yang biasanya ketat memperlakukan Xiaoyan dengan kesopanan seperti itu. Hanya teratai api yang menakutkan dari Xiaoyan, yang mengejutkan Leina sampai yang terakhir kehilangan semangat juangnya, sudah cukup untuk membuat mereka merasa hormat terhadap Xiaoyan. Di menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, ini dan bahkan seluruh akademi dalam, yang kuat pada akhirnya akan dihormati tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Itu juga karena teratai api yang menakutkan yang diperlihatkan Xiaoyan menyebabkan beberapa pelamar Liu Fei, yang diam-diam mengaguminya, tidak berani mencari Xiaoyan untuk mengeluarkan tantangan. Kalau tidak, bagaimana Xiaoyan bisa diam-diam melakukan retret 5 hari tanpa ada yang berani datang dan mengganggunya setelah menyinggung Liu Fei, si cantik kecil yang memiliki reputasi cukup besar di akademi dalam. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, efek jera yang dibutuhkan Xiaoyan memang sesuatu yang telah berhasil dia capai. Orang-orang datang dan pergi di tingkat ketiga yang luas. Suasananya sangat hidup dan terkadang akan ada 1 atau 2 lingkaran pertempuran dengan pertarungan sengit. Banyak orang yang penasaran mengelilingi lingkaran pertempuran ini. Ketika aliran manusia yang datang dan pergi melewati koridor tertentu di area pelatihan kelas tinggi, mereka tanpa sadar akan mengarahkan pandangan mereka ke ruang pelatihan kelas atas di sisi di mana sebuah tanda yang mewakili seseorang yang menempatinya tergantung. Tatapan ini dipenuhi dengan keingintahuan dan rasa hormat. Selama beberapa hari ini, hampir semua siswa yang berlatih di tingkat ketiga tahu bahwa ruang pelatihan ini adalah tempat siswa baru, Xiaoyan, yang telah mengejutkan bintang elit 4 Douling, Leina, dengan teratai api yang menakutkan sampai dia kehilangan semangat juangnya, tetap tinggal. Ada juga cukup banyak orang yang datang setelah mendengar nama Xiaoyan. Mereka ingin melihat penampilan siswa ini. Namun, sejak akhir pertarungan hari itu, Xiaoyan tidak keluar setelah memasuki ruang pelatihan itu. Hal ini membuat mereka sedikit kecewa. Namun, orang-orang di sekitar hanya bisa menyerah memikirkan untuk melihatnya. Meskipun seorang doze biasa atau bahkan dadoshi mungkin perlu makan sesuatu untuk mengisi perut seseorang setelah berlatih selama sehari, tingkat ketahanan seseorang terhadap kelaparan akan menjadi semakin kuat mengikuti peningkatan kekuatan doki seseorang. Begitu seseorang mencapai kelas dadoshi, seseorang mungkin tidak dapat sepenuhnya mengabaikan makan makanan, tetapi ketika seseorang dalam keadaan pelatihan, konsumsi tubuh akan mencapai titik terendah. Jika seseorang tidak mengkonsumsi makanan apapun selama 5 hari, tidak akan ada efek yang serius selain tubuhnya menjadi sedikit lebih lemah. Oleh karena itu, setelah melihat pintu ruang pelatihan yang tertutup rapat, para siswa yang datang setelah mendengar namanya hanya bisa pergi dengan kecewa. Bagaimanapun, mereka tidak tahu berapa lama retret Xiaoyan ini akan berlanjut. Bergerak. Suara tiba-tiba pintu terbuka di koridor menarik beberapa pandangan. Ini khususnya terjadi ketika mereka melihat nomor pintu dari salah satu yang sedang dibuka. Mereka segera menjadi terkejut dan tatapan mereka menjadi lebih panas. Seluruh koridor yang bising tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi. Banyak tatapan dilemparkan ke pintu yang terbuka. Di bawah fokus tatapan semua orang, pria muda berjubah hitam itu perlahan berjalan keluar dengan ekspresi tenang. Ketika dia melihat tatapan di koridor yang diarahkan padanya, dia mau tidak mau merajut alisnya sedikit. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, berbalik dan meninggalkan ruang pelatihan ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju pintu masuk ke tingkat keempat dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar.
Setelah menghabiskan hampir 7 hari pelatihan di tingkat ketiga, kemajuan sempurna yang diperoleh Xiao Yan dalam pelatihannya telah membuatnya merasa tercengang. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa dia telah memasuki puncak bintang 7 Dadoshi hanya dalam 7 hari yang singkat ini, sebagian karena bantuan pil roh angin cepat, salep roh api Ganoderma hijau, dan efek pemurnian Heart Flame selama periode waktu ini. Menurut kecepatan ini, dia mungkin bisa menyentuh penghalang bintang 8 tanpa banyak waktu dan menerobosnya dalam sekali jalan. Xiao Yan merasa sangat senang dengan kemajuannya. Namun, sama seperti Xiao Yan berencana untuk melanjutkan pelatihan dan menerobos ke tingkat bintang 8 sekaligus, dia tiba-tiba agak terkejut menemukan bahwa Heart Flame tidak dapat mengimbangi. Setelah hampir 7 hari Heart Flame dan kecepatan sirkulasi dari Douki, Heart Flame tingkat ketiga mulai tidak dapat memberikan pasokan yang memuaskan. Kadang-kadang, itu akan berombak, menyebabkan Xiao Yan tidak punya pilihan selain menghentikan pelatihannya dan memilih untuk keluar dari retretnya di tengah jalan. Sekarang kekuatan Heart Flame tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan Xiao Yan, dia hanya bisa melanjutkan ke tingkat keempat. Jika tidak, kecepatan latihannya mungkin akan sangat berkurang. Di bawah tatapan panas semua orang, Xiao Yan perlahan menghilang di tepi koridor. Ketika mereka melihat jalan yang dia ambil, kerumunan di koridor tanpa sadar mengeluarkan suara percakapan pribadi. Dia tampaknya berniat untuk menuju ke tingkat keempat. Bukankah tingkat keempat adalah tempat yang harus mencapai kekuatan kelas Dowling untuk bisa masuk? Xiao Yan tampaknya tidak mencapainya, kan? Tapi siapa yang tahu? Dia bahkan bisa mengalahkan Leina. Saya pikir dia harus bisa memasuki level keempat, kan? Semua orang di koridor saling berhadapan sebelum mereka segera tertawa getir dan menggelengkan kepala. Xiao Yan tidak mendengar percakapan pribadi di belakangnya. Dia berjalan melewati koridor sebelum berbelok, dan melihat lorong yang dijaga ketat oleh instruktur. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan dengan cepat. Seseorang harus memiliki kekuatan Dowling untuk memasuki level keempat. Mereka yang kekuatannya belum mencapai itu dilarang masuk. Seorang instruktur melihat Xiao Yan yang sedang berjalan dari kejauhan dan berbicara dengan malas. Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Kejutan muncul di wajahnya. Segera, dia tersenyum pahit. Tidak disangka bahwa kondisi untuk memasuki level keempat sekeras ini. Bisakah dia terus berlatih di level ketiga? Hanya memikirkan bagaimana Heart Flame direndahkan ketika dihadapkan dengan Douki yang beredar di tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sakit kepala. Kamu adalah Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan merasa sakit kepala, instruktur lain yang datang untuk mengukur Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya dengan heran. Mendengar suara terkejut dari rekannya, instruktur yang tadi berbicara dengan malas juga mengangkat kepalanya dengan heran. Dia menatap pemuda berjubah hitam yang datang di depannya dan melihat wajah yang agak akrab itu. Sekali lagi, dia mengingat instruksi dari tetua pertama dan buru-buru berkata, "Kamu adalah Xiao Yan yang memiliki konflik dengan Leina beberapa hari yang lalu." Xiao Yan sedikit ragu-ragu saat melihat tatapan terkejut dari kedua instruktur itu. Dia mengangguk sedikit sebelum segera menangkupkan kedua tangannya ke arah kedua instruktur dan berkata, "Karena siswa ini belum memenuhi persyaratan, saya akan terus berlatih di tingkat ketiga. Saya telah mengganggu Anda, instruktur." "Hei, tunggu." Melihat Xiao Yan berbalik dengan niat untuk pergi, instruktur dari sebelumnya buru-buru menghentikannya. Wajah yang terakhir itu penuh dengan senyuman ketika dia berkata, "Penatua He telah memberikan instruksi kepada kami. Jika ingin memasuki level keempat, kita perlu melakukan berbagai hal sesuai aturan. Oleh karena itu tolong." Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat sikap instruktur yang tersenyum ini. Kebingungan segera muncul di wajahnya. Jika dia bisa memasuki tingkat keempat untuk berlatih, menerobos ke bintang 8 Dadoshi akan segera terjadi.
Segera, dia buru-buru menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua. Terima kasih banyak, Penatua He dan instruktur. Hahaha, tidak ada salahnya, level Anda mungkin belum mencapai persyaratan, tetapi dalam hal kekuatan Anda memang memiliki kualifikasi. Kedua instruktur tersenyum lembut dan menjawab saat mereka melihat wajah gembira Xiao Yan. Baiklah, kamu harus turun dulu. Saya melihat bahwa Anda telah melakukan retret selama beberapa hari. Setelah memasuki level keempat, Anda harus makan sesuatu. Jika tidak, tubuh Anda tidak dapat menahan pelatihan pintu tertutup semacam ini. Terima kasih atas perhatian Anda, instruktur. Xiao Yan menyuarakan terima kasihnya kepada mereka berdua, menangkupkan kedua tangannya dan buru-buru berjalan ke lorong. Setelah itu, dia menghilang di sudut dengan banyak tatapan tertegun di belakangnya.